yang belum terlampaui, dan juga risiko bencana yang relatif lebih rendah, serta ketersediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang relatif baik. Sehingga berdasarkan kajian cepat yang kami lakukan, merekomendasikan Kabupaten Sorong untuk dapat ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Tentang cakupan wilayah yang tadi Bapak pimpinan menyampaikan hal substansi, memang ada wacana yang dimunculkan bahwasanya untuk dua wilayah, yaitu Fak-Fak dan Kabupaten, karena ada hal jalur sejarah dan budaya yang mereka miliki, kami telah mendapatkan pernyataan dari masyarakat adat Bemberai, khususnya Kabupaten Fak-Fak. Untuk Kaimana tadi malam baru diserahkan, tetapi masih dalam bentuk amplop yang belum kami dapatkan. Sehingga kami menyampaikan, bila Bapak pimpinan menyetujui, kami bacakan secara singkat saja hal yang menjadi pernyataan sikap dari masyarakat Bemberai dari Kabupaten Fak-Fak. Di antaranya bahwa masyarakat di Fak-Fak menyatakan menginginkan agar segera diproses pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Bemberai Raya yang meliputi Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, Teluk Pondama, dan Teluk Bintuni sebagai salah satu kesatuan dari 7 wilayah adat di tanah Papua yang tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan adanya keinginan dan aspirasi penggabungan Kabupaten Fak-Fak ke wilayah administrasi DOB Provinsi Papua Barat Daya, maka secara prinsip masyarakat Papua wilayah adat Bemberai di Kabupaten Fak-Fak dapat memahami dan menerima serta menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat bahwa apabila baik dalam pandangan dan pertimbangan pemerintah pusat untuk menggabungkan Kabupaten Fak-Fak ke dalam wilayah administrasi DOB Provinsi Papua Barat Daya, maka masyarakat wilayah adat Bemberai di Kabupaten Fak-Fak meminta, yang pertama, pemerintah pusat memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan yang berada di wilayah adat Bemberai dengan pemangku kepentingan yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pemahaman bersama. Kedua, pemerintah pusat dan DPR RI segera memproses pembentukan DOB Kabupaten Kokas dan Kota Fak-Fak setelah penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mempersiapkan pembentukan DOB Provinsi Bemberai Raya ke depan. Dan ketiga, apabila Kabupaten Fak-Fak masuk menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya, maka diharapkan agar dicapai melalui proses yang elegan dan diperhatikan secara proporsional terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fak-Fak yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan bidang pengisian aparatur pemerintahan pada tingkat provinsi yang terbentuk. Ini yang bisa kami bacakan, dan ini sudah ditandatangani oleh 16 masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat adat wilayah Bemberai, baik mulai dari Ketua LMA maupun Raja Fatagar, Raja Ati-Ati, Raja Pik-Pik Sekar, Raja Rumbati, Raja Wertuar, Raja Rumbati, Raja Patipi, Raja Arguni, tokoh perempuan, tokoh FKUB Fak-Fak, tokoh adat, tokoh agama Katolik, tokoh agama Islam, tokoh agama Protestan, dan tokoh pemuda. Demikian mungkin Bapak pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan tadi arahan Bapak tentang 4 distrik dari Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Manokwari, ini juga lah, ini nanti kalau Bapak izinkan, nanti akan dipaparkan oleh Bapak Sekda, yang kebetulan juga sebagai pelaku langsung daripada check-in, check-out dari 4 distrik ini yang waktu itu dalam proses untuk pemekaran Kabupaten Tambrau. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya kami persilakan Ketua MRP. Nanti ada kesempatan khusus untuk Tamrau dan Manokwari satu sesi. Nanti dimulai dari Pak Sekda, baru Pak Bupati Manokwari dan Tamrau. Ini kita bicara dulu soal Provinsi Papua Barat Daya. Kami persilakan Pak Ketua MRP. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 dan para wakil, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 2, yang saya hormati Kementerian Dalam Negeri, yang saya hormati Bappenas, yang saya hormati Komite 1 DPD RI, yang saya hormati PJ Gubernur Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua DPR Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, yang saya hormati para Bupati se-Papua Barat. Terima kasih atas satu kesempatan yang sangat baik ini yang kami bisa dipanggil dan untuk menyampaikan beberapa pendapat dan pandangan. Pertama kali saya sampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota yang mana menyangkut tentang Provinsi Papua Daya ini yang tadi sudah disampaikan Bapak Gubernur sudah cukup lama sekali Pak. Sudah cukup lama sekali. Dan pada saat pertemuan kami diundang oleh Bapak Presiden pada bulan April yang lalu, kami juga sudah menyampaikan secara tegas, MRP diundang di Istana Negara, Istana Presiden. Dan kami sampaikan, kalau memang Papua dapat 3, kenapa Papua Barat tidak? Minimal 31 lah. Minimal 31. Puji Tuhan, pada saat pembicaraan kami, sampai dengan hari ini semuanya terkabul dengan baik. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah bahwa apa yang menjadi kerinduan dan keinginan daripada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat menyangkut tentang pemekaran Papua Daya ini bisa dapat tercapai. Pertama, menyangkut tentang letak dan tempat ibu kota. Kami dari MRP berpendapat bahwa ini semua kami kembalikan kepada Komisi 2 yang mana dalam proses dari awalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur bahwa proses cukup lama dan sudah 20 tahun dilaksanakan. Saya kira dalam proses ini pasti sudah ada nama tempatnya sendiri dan letak daripada ibu kota Provinsi Papua Barat itu sendiri, Provinsi Papua Barat Daya itu sendiri. Saya kira itu kita kembalikan ke dalam proses yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para leluhur kita. Terus kemudian hal yang kedua menyangkut tentang ada penambahan dari 2 kabupaten kota yang nantinya akan bergabung di Papua Daya. Itu pun juga MRP berpendapat bahwa kami kembalikan itu kepada Komisi 2. Menyangkut tentang pandangan dan pendapat daripada berbagai macam masyarakat, saya kira kami kembalikan itu semua ke sana. Dan MRP tetap berpendapat kepada peta wilayah adat. Jadi kami tetap berpatokan kepada wilayah adat yang ada di Provinsi Papua Barat. Seperti itu. Dan juga kami ingin menyampaikan kepada Ketua Komisi 2 bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur untuk pengusulan tentang satu provinsi yang kami tambah lagi, yaitu menyangkut tentang Provinsi Bombaraya. Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya lahirnya provinsi ini. Karena dengan lahirnya provinsi ini, maka amanat dari Undang-Undang 21 yang hari ini baru menjadi Undang nomor 2 itu terpenuhi, yaitu menjadi 7 wilayah adat. Berarti juga harus ada 7 provinsi yang harus ada juga.
Oleh karena itu, dalam mendukung provinsi yang nantinya lahir, maka harus lahirlah berapa kabupaten kota yang harus ada di Provinsi Papua Barat. Itu pun juga kami sudah menyatakan dalam deklarasi pada beberapa bulan yang lalu, hampir seluruh bupati dan wali kota kami sudah menyampaikan ada berapa kabupaten kota yang harus dimekarkan. Saya berharap kepada Komisi 2 bahwa kalau hari ini orang Papua minta untuk dimekarkan, saya kira ini sudah layaknya orang Papua harus mendapatkan itu. Saya kira bahwa untuk Provinsi Papua Barat ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, yang mana bahwa usulan dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, bahwa sudah bisa dapat terpenuhi dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Ketua Komisi 2 dan seluruh anggota menyangkut tentang 4 distrik yang tadi sudah disampaikan bahwa itu akan dibicarakan dalam rapat berikutnya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih, shalom dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Saudara Ketua MRP Papua Barat. Selanjutnya kami persilakan Ketua DPR Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 beserta jajaran saya hormati, Menteri Dalam Negeri yang saya hormati, Menteri Bappenas yang saya hormati, dan juga senator kita dari Papua Barat yang saya hormati Pak Philemon Mahma, dan juga Pak Riko Sia yang saya hormati, dan juga Ketua Pemekaran Papua Barat Daya yang saya hormati, dan juga para bupati Papua Barat yang saya hormati, dan juga para hadirin yang saya hormati dan saya kasih. Ya, pertama dari DPR, ya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 75 itu memberikan amanat kepada DPR dan MRP untuk memberikan persetujuan kepada daerah yang akan dimekarkan. Ya, artinya dari pemerintah pusat juga diberikan kewenangan, tapi daerah juga dalam hal ini MRP dengan DPR itu diberikan kewenangan untuk bisa memberikan persetujuan. Oleh sebab itu kita DPR sudah membentuk panja yang bekerja untuk bagaimana merumuskan berapa persoalan atau berapa masalah terkait dengan pemekaran Papua Barat Daya. Dan juga di dalamnya bagaimana mengusulkan untuk pemekaran Bom Rai sesuai dengan apa yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Oleh sebab itu sikap DPR seperti ini, kami mendukung sepenuhnya pemekaran Papua Barat Daya, yaitu terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Maibrat, dan Sorong Selatan. Dan kami sepenuhnya mendukung juga pemekaran Provinsi Bom Rai. Dan kami DPR siap untuk mendukung dana hibah yang akan diberikan kepada Papua Barat Daya. Dan apabila Bom Rai diusulkan dan mendapat dukungan daripada Komisi 2, kami pun siap untuk mendukung anggarannya. Ya, kemudian yang berikut terkait dengan tabel batas yang tadi Pak Ketua Komisi 2 menyampaikan, ya kami DPR juga pasti akan memantau dan juga mendukung sepenuhnya sehingga tabel batas itu diselesaikan setelah pemekaran Papua Barat Daya itu sudah diketuk. Ya baik, saya minta waktu dari Komisi 2 untuk nanti ada Ketua panja kami yaitu COC Didaida untuk bisa akan menyampaikan dokumen yang kami sudah rumuskan dalam internal DPR yang kami sudah paripurnakan. Terima kasih, waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, saya langsung Pak Ketua.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelum menyerahkan, alangkah baiknya saya akan membacakan pernyataan sikap Panja DPR Provinsi Papua Barat yang sudah kami buat sebelum saya serahkan. Mohon izin pimpinan. Pernyataan sikap pimpinan dan anggota DPR Papua Barat terhadap pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini Kamis tanggal 1 September tahun 2022 pukul 15 bertempat di Hotel Aston New lantai 4 ruang Royal 3 Manokwari Papua Barat. Dengan ini menyatakan pernyataan sikap. 1. Bahwa kami pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengajukan pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dan apresiasi ini juga disampaikan kepada Saudara Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah yang mendorong percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, memperhatikan pengantar Bupati Frak-Fak nomor 045-1231-BUP-2022 yang menyatakan bahwa masyarakat adat Bomberai menolak dan tidak mau bergabung dengan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana surat pengantar Bupati Fak-Fak, surat pernyataan masyarakat adat Bomberai dan surat usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah sebagaimana dokumen terlampir. Yang ketiga, bahwa kami pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya 5 kabupaten dan 1 kota sebagai daerah bawahan calon Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat sesuai dengan usulan awal pembentukan pemekaran calon daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Yang kelima, kami mengharapkan DPR RI dan pemerintah pusat agar mempercepat proses terbentuknya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Maibrat, Sau, Kabupaten Malamoy, Kabupaten Imeko, Kabupaten Raja Ampat Selatan, Kabupaten Raja Ampat Utara sebagaimana daerah bawahan calon Provinsi Papua Barat Daya. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Demikian pernyataan sikap dan mohon izin pimpinan sidang, saya akan menyampaikan secara langsung ke meja pimpinan surat pernyataan dan dokumen pemekaran Provinsi Bomberai Raya ke pimpinan Komisi 2. Terima kasih, Saudara Ketua Panja. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya. Ketua dan segenap anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan, beserta anggota Komisi 2, semua yang berkenan hadir yang saya hormati dan saya banggakan, para perwakilan dari kementerian terkait yang berkenan hadir semua yang saya hormati dan saya banggakan, secara khusus kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Barat juga yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat juga yang saya hormati,
anggota DPD RI, putra terbaik dari tanah Papua yang berkenan hadir, semua yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Ketua MRP Papua Barat yang mulia, para tamu undangan sekalian yang berkenan hadir di tempat ini, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita sekalian. Saya singkat saja, tadi Pak Ketua Komisi menyampaikan ada 3 hal. Saya tambah 1 lagi menyangkut dokumen. Di tempat ini saya sebagai Ketua Tim Pemekaran Percepatan Provinsi Papua Barat Daya, kita semua sepakat, jangan kita tengok kembali menyangkut dokumen. Dokumen yang sudah dilengkapi sejak 20 tahun yang lalu. Menurut kami sangat lengkap dan selengkap-lengkapnya. Dan ini sudah ada di Komisi 2 dan ada di kementerian-kementerian terkait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyangkut letak ibu kota. Pak Ketua, kita jangan ciptakan lagu baru, tapi kalau bisa kita ikuti apa yang kita usulkan dari awal sampai hari ini, tidak pernah ada perubahan. Provinsi Papua Barat Daya tetap berkedudukan di Kota Sorong. Kapan mau kemana itu urusan nanti. Negara Indonesia pindah ke Kalimantan kok, apalagi dengan provinsi yang sedikit itu. Mari kita tepuk tangan. Kemudian yang kedua, menyangkut 4 distrik di Tamrau yang awalnya ada di Kabupaten Manokwari, sekarang sudah berkembang menjadi 11 bahkan 12 kecamatan kalau nomenklatur di Pulau Jawa, kalau di Papua itu distrik. Hal ini Pak Bupati Kabupaten Manokwari, Pak PJ Bupati Tamrau, dan juga putra terbaik Sekda Provinsi Papua Barat, kita kalau bisa sepakat saja, kita jangan robah, kalau bisa 4 provinsi atau 11 provinsi, kabupaten ini, distrik ini ditetapkan masuk di Kabupaten Tamrau. Dengan suatu catatan, 4 distrik yang berkembang menjadi 11 distrik ini, Bupati, pejabat Bupati Tamrau, Bupati Manokwari dan Pak Sekda, bahkan kita yang semua keluarga terkait di wilayah itu, kita mekarkan wilayah itu. Setuju? Kita mekarkan, kita sepakat, dan kita serahkan kepada kabupaten provinsi induk. Surat pernyataan dibuat oleh PJ Bupati Tamrau dan Bupati Manokwari, tanda tangan mengetahui Gubernur Provinsi Papua Barat di tempat ini. Supaya besok kalau terjadi apa-apa, kita tidak perlu berdebat ini dan itu, tapi kita langsung otomatis menyerahkan kepada Provinsi induk. Yang terakhir, saya sangat bangga, sangat senang melihat keluarga besar yang ada di Fak-Fak dan ada di Kaimana mempunyai suatu niat baik untuk menghadirkan suatu provinsi di wilayahnya. Kita harus sambut. Kita harus sambut dan sambut. Ketua Komisi 2 ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak punya tanggung jawab di Senayan, kemudian kita di daerah kita tetap bergandengan tangan dan kita mendorong daerah-daerah pemekaran baru. Yang saya khawatirkan itu begini Pak Ketua Komisi, Fak-Fak dan kemana bergabung di Kota Sorong, di Papua Barat Daya, silakan. Tapi persoalan yang terjadi adalah jumlah penduduk di Papua Barat sampai hari ini adalah 1.200.000. 800 sudah ada di Sorong Raya, tinggal 400. Kalau 2 ini ditambah ke sini, tinggal 100 atau 200 untuk Provinsi Papua Barat. Aturan tidak mungkin kan bisa dimerger. Apa kita mau seperti itu? Tidak. Fak-Fak dengan Kaimana tetap. Tapi kita semua sepakat untuk mekarkan provinsi yang baru saja diusulkan dan data dari depan Bapak. Dan Manokwari Barat ini, atau apapun namanya, apa artinya sebuah nama? Tinggal Bupati Tamrau dan Bupati Manokwari didukung dengan putra-putra terbaik di 2 daerah itu, duduk sama-sama, bicara sama-sama dengan suatu harapan 4
distrik ini sudah ditetapkan di Kabupaten Tamrau. Tapi kita mekarkan jangan di Tamrau atau di Barat Daya, tapi dengan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Bupati Manokwari, Bupati Tamrau, mengetahui PJ Gubernur, bila daerah ini dimekarkan, kita berikan kepada Kabupaten Manokwari atau Provinsi Papua Barat untuk memperkuat pelayanan di daerah tersebut. Semua setuju kan? Semua setuju ya, tepuk tangan begitu saya dengar di tempat ini, Pak. Hanya itu saja. Jadi jangan ada hal lain-lain. Kita ini ada budaya, kita ini ada kekeluargaan. Kita harus bangun dari dulu, kini, dan selamanya sebagai orang Papua di tanah Papua yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih Saudara Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, Pak Lambert Jitmau. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan soal proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, saya kira kita sudah sama-sama mendengarkan tadi dari Pak Gubernur, kemudian Pak Ketua MRP, Ketua DPRP, tadi juga sudah ada pernyataan sikap dari DPRP, kemudian Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya. Saya kira cukup ya, saya kira ya, kalau untuk ini nanti ini akan akan kami informasi ini akan kami bahas di dalam rapat panja. Nah, kalau memang sudah cukup, kita sekarang bergeser ke soal Tamrau dan Manokwari. Untuk itu kami persilakan kepada, sebelum nanti kalau ada tanggapan dari, jadi kita satu-satu. Silakan Pak Sekda. Izin Pak Gubernur ya. Silakan Pak Gubernur. Bapak pimpinan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan dari atau yang mewakil dari DPR Papua Barat tentang aspirasi, maka kami juga sudah diizinkan mau menyerahkan tentang kajian kami lewat naskah akademik yang sudah kami buat. Mudah-mudahan itu menjadi masukan yang baik untuk pimpinan. Terima kasih. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya kami persilakan ya, atas izin Pak Gubernur ya, Pak Sekda untuk memberikan penjelasan. Silakan Pak Sekda. Terima kasih atas waktu yang disediakan bagi saya. Pimpinan rapat, Ketua Komisi 1 Komisi 2 yang saya hormati dan kasihi, serta para pimpinan rapat pada hari ini, Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat yang saya hormati dan kasihi, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang saya hormati dan kasihi, para anggota DPR Komisi 2 yang saya hormati dan kasihi, pimpinan Komite 1 DPD RI, Ketua DPR Papua Barat, juga Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya, dan seluruh hadirin yang saya kasihi dan banggakan, Bupati Manokwari dan penjabat Bupati Tamrau yang saya hormati dan kasihi. Saya tidak menyampaikan kronologis dari persoalan 4 distrik, tetapi saya cukup menyampaikan harapan kami. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bupati Manokwari dan juga penjabat Bupati Tamrau sebagai respon terhadap apa yang saya sampaikan dan pelaksananya ke depan. Pimpinan yang saya hormati, bahwa
kami sangat berharap dan mohon dukungan bahwa pemerintah pusat untuk perlu secara arif dan bijaksana mencermati persoalan yang sudah lama terjadi di daerah kami serta dengan tegas mengambil sikap politik untuk mengoptimalkan penanganan penyelesaian persoalan agar tidak merusak citra adat maupun pemerintah daerah serta mengelola konflik yang telah terjadi menjadi solusi yang melahirkan rekomendasi pembentukan atau pemekaran daerah otonom baru di dataran yang menjadi dataran Lembah Kebar, Snopi, Amberbaken, Mubrani yang menjadi persoalan sampai hari ini. Sesungguhnya persoalan yang terjadi hanya antar saudara bersaudara di wilayah Kebar, Snopi, Amberbaken, Mubrani. Tidak terjadi dengan saudara-saudara kami di Kabupaten Tambrau, yaitu suku Abun maupun suku Miyah, orang asli di batas itu. Yang terjadi itu hanya kami. Oleh karena itu, untuk mengakhiri persoalan itu, kami sangat mengharapkan ada daerah otonom baru yang terbentuk. Apapun namanya, kami serahkan kepada Komisi 2 ataupun DPR dalam prosesnya, supaya persoalan itu selesai. Kemudian berkaitan dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, saya atas nama seluruh masyarakat suku besar Arfak yang membawahi suku Mpur, suku Miyah, dan suku Karon di Lembah Kebar, Senopi, Amberbaken, Mubrani, dan Sidei, kami minta pengembalian batas, tapal batas awal tanah adat moyang-moyang kami berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sorong, Kabupaten Induk, dan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Induk juga sebelum pemekaran. Tapal batas ini kembali supaya luas wilayah Provinsi Papua Barat itu tidak berkurang. Apalagi kalau nanti terjadi pemekaran provinsi baru. Itu yang kami minta, itu pun dalam waktu dekat itu harus ada keputusan atau ada surat, ada catatan yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat di daerah itu. Saya juga atas nama masyarakat minta perhatian dan dukungan dari Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Lambert Jitmau, terhadap permintaan yang saya sampaikan. Tapal batas wilayah ini adalah pesan leluhur kami yang mengatakan bahwa pada masa muda kami telah menggerakkan orang-orang Pur, Meyah, dan Karon di lembah itu untuk membersihkan hutan dan menebang pohon dan menyiapkan lapangan terbang untuk tentara Amerika bawa obat-obatan dan bahan makanan kepada kami di Lembah Kebar. Itu sebuah nasihat atau titah dari orang tua kami untuk daerah ini. Kami juga meminta kiranya Bapak pada bab atau pasal dalam rancangan undang-undang ataupun keputusan lain tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang mengatur tentang tapal batas antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya agar mencantumkan satu frasa yang mengatur tentang penyelesaian batas wilayah untuk diatur penyelesaiannya dengan peraturan atau keputusan Menteri Dalam Negeri atau keputusan apapun yang akan dihasilkan oleh rapat dewan nantinya. Satu pepatah orang tua kami, rumpun tebu yang sudah kami ikat ini agar kalian jaga supaya talinya tidak putus dan tebunya itu tidak berserakan ke sembarang tempat. Ini pepatah yang kami pegang sampai hari ini. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat di dataran Lembah Kebar, Snopi, Amberbaken, dan Mubrani, Sidei, saya minta atas nama leluhur kita untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersaudara, dari hati ke hati, secara musyawarah adat. Itu yang kami sampaikan, demikian penyampaian kami, dan waktu selanjutnya saya mohon dari Ketua Komisi sebagai pimpinan rapat untuk memberikan waktu kepada Bupati Manokwari dan
PJ Bupati Tambrau untuk melengkapi apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan. Kami sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang disediakan bagi kami. Saya Hermus Indah, WSIPMH, Bupati Manokwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan selamat siang bagi kita semuanya. Mari kita beri aplaus dulu untuk kita sama-sama. Yang sangat kami hormati dan kasihi pimpinan Komisi 2 dan juga semua anggota DPR RI, Komisi 2, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Polhukam, yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga pimpinan Komite 1 DPR RI, juga yang saya hormati dan kasihi Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, penjabat Bupati Kabupaten Tambrau, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2 yang memfasilitasi pertemuan ini untuk kami bisa menyampaikan secara langsung apa yang menjadi aspirasi dari daerah. Tentu tidak lain adalah terkait dengan penyelesaian 4 distrik yang telah dimekarkan menjadi 11 distrik yang masuk menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, dan sebentar lagi Kabupaten Tambrau akan menjadi cakupan wilayah dari Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari, kami menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari mengapresiasi dan juga mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan juga DPR RI untuk memekarkan Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat. Tentu tidak lain, pemekaran ini bertujuan adalah untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua, tapi juga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah di tanah Papua. Yang kedua, tentu kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah dan juga DPR RI juga diharapkan untuk secara arif dan bijaksana mencarikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian 4 distrik dan yang sudah dimekarkan menjadi 11 distrik, sekaligus mengembalikan batas wilayah Kabupaten Manokwari. Tentu kami sampaikan untuk diketahui bahwa ketika Undang-Undang Nomor Undang-Undang tentang pembentukan Tambrau itu ditetapkan dan diuji di MK, kemudian keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, itu hanya membatalkan Undang-Undang pembentukan Tambraunya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Jaya itu tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang artinya bahwa cakupan wilayah itu masih menjadi sah dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Nah, karena itu solusi untuk penyelesaian batas wilayah dan juga pengembalian 4 atau 11 distrik ini ke pemerintah Kabupaten Manokwari, kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi 2 DPR RI untuk senantiasa mencarikan solusi yang terbaik untuk kabupaten dan pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari, baik lewat pemekaran daerah otonom baru, apakah dengan menggunakan nama Empur ataupun Manokwari Barat ataupun nama lain, kami prinsipnya mendukung. Ataupun dalam waktu dekat setelah Provinsi Papua Barat Daya dimekarkan menjadi sebuah provinsi dan ada itikat baik dari
penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan juga penjabat Bupati Tambrau untuk segera menyelesaikan dan juga mengembalikan batas wilayah ini. Tentu kami juga berterima kasih bahwasanya ini hal yang sangat baik. Artinya penyelesaian batas wilayah ini bisa diselesaikan sebelum pembentukan provinsi atau pembentukan kabupaten baru di wilayah itu. Nah, ini juga kami sangat mengharapkan dukungan dan juga bantuan dari pemerintah dan juga DPR RI untuk senantiasa bisa menyelesaikan masalah keempat distrik ini dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan di wilayah Tambrau dan juga di Kabupaten Manokwari. Saya kira inti dari penyampaian kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Bupati Manokwari. Bupati Tambrau ada yang mau sampaikan? Saya pikir sudah jelas. Cukup ya? Oke, baik. Ada. Ya, saya tambahkan saja sedikit. Yang terhormat pimpinan atau Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Pak Dirjen Polpum dari Kemendagri, Bapak Pimpinan Komite 1 DPR RI, Pak Kemenpan ya, PPN, Ketua DPRD Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, Bapak PJ Gubernur Papua Barat, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Sekda Provinsi Papua Barat, Bapak Bupati Fakfak, Bupati Manokwari, dan semua yang tidak dapat saya menyebutkan namanya satu persatu. Saya pikir tadi sudah disampaikan ya, sudah cukup jelas dari Bapak Gubernur, kemudian Bapak Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, kemudian Bapak Sekda Provinsi yang sudah menguraikan cukup panjang, Bapak Bupati Manokwari. Kemarin kita sudah ada pertemuan juga di Kemendagri, dan hasil daripada kesimpulan itu adalah kita nanti melakukan musyawarah adat yang didukung oleh, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang kemudian akan kita fasilitasi di kabupaten masing-masing. Karena masalah ini memang masalah yang kita lihat, masalah yang terjadi di antara dua keluarga saja sebenarnya tidak jauh. Ya tidak sama seperti di daerah Morait, ya ini memang agak beda. Oleh karena itu, kami sebagai pemerintah Kabupaten Tambrau siap mendukung apa yang telah disampaikan sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang ada. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, saudara pejabat Bupati Tambrau. Bapak Ibu pimpinan dan Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, kita tadi sama-sama mendengarkan. Tolong mic-nya dimatiin ya Pak. Jadi ada dua hal. Sekarang kita mulai yang saya mau menyampaikan hal yang kita fokus dulu saja kepada Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Tapi saya sudah pernah berapa kali dan waktu dulu sampaikan, saya mau ulangin lagi nih supaya bisa disampaikan kepada teman-teman masyarakat rakyat di Tambrau maupun di Manokwari 4 dan 11 distrik itu. Kemarin kami sudah pernah bahas di Komisi 2 ya tentang langkah-langkah upaya kita bisa menyelesaikan menyahuti aspirasi dari masyarakat di sana itu. Yang pertama, dua penyelesaiannya. Pertama adalah melalui perubahan undang-undang, undang-undang Tambrau dan perubahan undang-undang Manokwari tentang cakupan wilayah, ya. Dan ini juga bisa jadi dua cara. Pertama memang dipindahkan begitu saja buat undang-undang, atau kalau memang nanti ada waktunya seperti diusulkan oleh masyarakat terbentuk kabupaten baru namanya Manokwari Barat. Itu dua alternatif untuk penyelesaian dari penyesuaian perubahan undang-undang. Nah yang kedua adalah yang paling mungkin dan memang bisa cepat itu kalau memang kesepakatan atau apa ada saja nanti bahan baru itu kita ajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu ini akan menjadi komitmen kita bersama antara DPR dengan pemerintah bersama dengan pemerintah daerah. Nah, untuk sampai ke sana, ya, Bapak-bapak sekalian, kami minta secara tertulis, ya, kesepakatan antara dua bupati, ya, Bupati Manokwari dengan
Bupati Tambrau yang tentu didukung oleh aspirasi dari 4 dan 11 distrik itu yang ingin pindah, ditambah juga mungkin perlu dukungan dari masyarakat atau tokoh adat di sana. Tertulis. Nah, sampaikan nanti pada Komisi 2 dan pemerintah, ya. Terus kemudian kami udah sepakat waktu itu kita akan mengundang lagi, ya, mengundang lagi untuk menerima itu akan jadi catatan yang tanggal 21 kami akan rapat dengan Menteri Dalam Negeri. Di situ akan bicara tentang desain besar penataan daerah, juga batas wilayah, ya. Nah, kemarin juga kalau tidak salah Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Dirjen Polpum pada saat ketemu dengan masyarakat Fafak dan Kaimana sudah menyampaikan usulan pemekaran provinsi baru di seluruh Indonesia, termasuk Memurai Raya, itu juga akan kita mulai bahas di tanggal 21 itu. Nah, jadi surat yang tadi disampaikan aspirasi itu akan nanti masuk menjadi salah satu kesimpulan di dalam rapat kerja dengan Mendagri. Ya. Itu sebagai komitmen bentuk dukungan dari Komisi 2 kepada masyarakat di Papua Barat, Papua Barat Daya, termasuk khususnya di 4 distrik dan 11 distrik itu. Nah, jadi saya kira itu exit way sementara ini yang bisa kita tempuh. Ya. Jadi sebetulnya itu tidak ada kaitan langsung dengan soal pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sama sekali beda. Cuman masyarakat di sana mengambil momentum, meminjam momentum pembahasan Papua Barat Daya ini. Ya, yang tidak bisa kita abaikan. Nah, bentuk tidak pengabaian kami di Komisi 2, agenda yang kami mau lakukan adalah yang tadi seperti saya katakan itu. Ya, jadi tolong setelah ini Pak Bupati dan Pak Bupati Manokwari dan Bupati Tambrau tentu di bawah supervisi pejabat gubernur melakukan tadi surat kesepakatan segala macam itu, sehingga itu jadi dasar kami untuk bisa melangkah untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira clear ya. Saya kira urusan itu nggak usah kita tanggapin di Komisi 2. Kita tinggal jalanin aja agenda, surat masuk, tanggal 21 kita bahas. Gitu ya. Nah, selanjutnya kembali ke topik utama kita, kembali ke laptop. Gitu. Soal Provinsi Papua Barat Daya, kami persilakan kalau ada Pak Gaus, kemudian Pak Komar, Pak Riko, sementara 3. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak PJ Gubernur Papua Barat, Pak Sekda, dari semua tentu Pak Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Bakhtiar sebagai Dirjen Hukum dan Politik, kemudian Ketua Persiapan Pelaksanaan Provinsi Papua Barat Daya, Bapak-Bapak Bupati yang sempat hadir, Ketua DPRD Papua Barat, hadirin yang berbahagia. Pertama, menyikapi apa yang Bapak sampaikan kepada kami, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua, dan beliau juga sudah mengkonfirmasi kepada kami bahwa persoalan batas wilayah dan sebagainya itu, apa yang beliau sampaikan, itu adalah komitmen kami untuk bagaimana menyelesaikannya. Jadi jelas alur tahapan supaya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Barangkali saya sangat menggarisbawahi dan kawan-kawan Komisi 2 saya yakin ikut menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan kepada kita bersama. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh PJ Gubernur berkaitan terhadap ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Adalah momen yang tepat Pak PJ Gubernur menyampaikan aspirasi itu. Kebetulan sebetulnya pada hari ini kita akan rapat mini praksi yang akan memutuskan
tahap pertama tentang RUU Papua Barat Daya. Tentu masukan dan saran yang disampaikan seluruh elemen masyarakat, pasti kami akan lakukan kajian pendalaman, tentu tidak hanya bersifat sektoral, tentu berbagai aspek yang melatar belakangi mana yang lebih tepat kita dudukkan Papua Barat Daya ibu kotanya itu apa. Karena kami baru nggak sampai 2 minggu yang lewat, saya dengan kawan-kawan yang dipimpin oleh ketua langsung untuk menjemput aspirasi. Luar biasa apresiasi dan sambutan dan harapan yang sudah 20 tahun penantian yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Komisi 2 bersama pemerintah akan menetapkan RUU yang mudah-mudahan menjadi keputusan. Tadi saya lihat ada ketua DPD keluar ya, jadi maaf kalau tidak saya sapa karena nggak saya lihat orangnya. Jadi inilah yang perlu saya sikapi. Saya dari fraksi Partai Amanat Nasional, Gus Padi Gaus, dan saya selalu konsen terhadap Papua. Kebetulan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, saya juga adalah anggota pansusnya yang dipimpin ketika itu ketua pansusnya adalah Pak Komarudin. Jadi mudah-mudahan kesepakatan-kesepakatan apa yang akan diputuskan oleh Komisi 2 adalah merupakan harapan dan keinginan dari masyarakat Papua Barat Daya nantinya. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Gaus. Pak Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan dari Papua Barat, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Semua yang saya hormati, yang termasuk fraksi di balkon, Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati. Tadi saya ada rapat yang penting sekali, tapi saya lihat masyarakat terlalu banyak, jadi saya kira suasananya begitu gawat. Ternyata dengan semangat kekeluargaan bisa diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Meskipun undang-undang ini adalah undang-undang yang diinisiasi atau hak inisiatif anggota DPR, yang tentu semua yang disampaikan itu menjadi masukan, keputusan tetap menjadi keputusan DPR, kan itu hak inisiatif. Ada hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam otonomi khusus, karena pemekaran kita ini pemekaran karena ada otonomi khususnya. Daerah lain di seluruh Indonesia tiap hari menuntut pemekaran, tapi karena tidak ada otsus di sana makanya tidak bisa. Yang ada otsus pun hanya Papua yang diberi kekhususan untuk memekarkan. Oleh karena itu kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin. Yang Papua yang kemarin begitu kita pikir masalah karena 3 provinsi satu kali dimekarkan, tapi toh prosesnya begitu baik, cepat diselesaikan. Papua Barat, saya dapat surat dari Bupati Kaimana dan Bupati Fak-Fak juga, yang isinya justru menolak untuk bergabung dengan Barat Daya. Makanya ketika tadi Pak PJ sampaikan dari Fak-Fak untuk bergabung, Bupati Fak-Fak hati-hati jangan sampai tanda tangan surat terlalu banyak yang buat Bapak sendiri rumit di dalam. Ya. Harus ada konsistensinya. Saya ada punya dokumennya. Dan dokumen juga saya dapat dari tokoh-tokoh juga yang berpengaruh di sana, termasuk mantan Bupati Fak-Fak Wahidian Puarada. Saya punya jaringan kuat di sana. Saya dari SMA juga di sana. Jadi saya mengerti, jadi jangan sampai Bapak terbawa oleh keinginan kelompok A, kelompok B. Karena pemekaran ini, Papua ini pertama harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam otsus itu disebut satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi. Itu menjadi dasar ya. Oleh karena itu kenapa kita dari Timika pindahkan ke Paniai, Nabire.
karena memperhatikan di mana orang Papua banyak di situ. Karena seluruh polisi otsus itu diperuntukkan bagi orang asli Papua. Itu yang harus diingat. Mau bicara ibu kota, mau bicara apapun harus pegangannya di situ. Ini menguntungkan orang asli atau tidak? Ya, saya kebetulan kemarin dipercayakan teman-teman DPR jadi ketua pansus. Jadi itu saya konsen sampai hari ini. Oleh karena itu, sebenarnya tadi tidak perlu ada tolak menolak bergabung atau tidak bergabung karena ada mekanisme untuk menentukan sebuah wilayah bergabung atau tidak bergabung. Itu DPR punya menggunakan untuk 3 provinsi di Papua. Pendekatan pertama adalah wilayah adat. Kalau tidak wilayah adat, pendekatan kedua soal sejarah pemerintahannya. Dengan permohonan maaf saya, mungkin saya salah, Pak Hakim ini teman saya dulu DPR Papua. Ini senior ini. Kalau salah boleh tegur saya. Yang saya pahami adalah wilayah Bomberai itu terdiri dari Fak-Fak, Kaimana, Timika yang sudah masuk ke Papua sana, kemudian Bentuni dan Teluk Wandama. Yang saya mengerti begitu. Itu pendekatan pertama. Tapi kalau pendekatan ini tidak memenuhi, kita masuk pendekatan kedua. Benarkah Fak-Fak Kaimana itu pemekaran dari seorang atau tidak? Juga tidak. Dari 2 syarat itu tidak terpenuhi. Kemudian dari segi mendekat rentang kendali, di situ ada wilayah Bintuni, Teluk Bintuni itu memisahkan 2 provinsi ini jauh sekali dari Sorong. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya tidak memenuhi syarat itu. Jadi sebenarnya tadi lebih berdebat ke soal logika, jangan soal saya suka Pak Bupati hanya terbawa kelompok ini mau Bupati tanda tangan dukung, Bupati tanda tangan menolak, itu tidak, sebenarnya tidak perlu. Tapi harus dijelaskan ini kepada rakyat dan publik Papua Barat. Dengan begitu meskipun nanti ini keputusan di fraksi-fraksi di Komisi 2, tapi saya pikir masalah jelas, apalagi tadi juga disampaikan teman-teman secara jelas. Jadi kita tidak terlalu pusing lah, lebih mudah untuk. Soal ibu kota saya kira tadi juga bisa dipakai pendekatan. Kalau di ibu kota kira-kira manfaat buat orang asli itu apa? Kalau di kabupaten manfaatnya apa? Itu yang menjadi pegangan utama, jangan asal wah ini taruh di sini, taruh di sini. Pokoknya seluruh polisi otsus pertama harus mempertimbangkan kepentingan orang asli Papua. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Komarudin, ahli pakar Papua. Sudah pakar ahli lagi. Pak Riko. Siap, terima kasih pimpinan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, yang terhormat dan kami cintai, Bapak PJ Gubernur, Ketua MRP, Kemendagri sebagai Mitra Komisi 2, Ketua Komite 1, Kakak Ketua DPRD Provinsi Papua Barat. Nah, kalau yang ketua tim pemekaran ini, saya mau panggil apa ya? Kakak yang terkasih juga, karena dia telepon juga biasa marah-marah saya. Jadi. Terima kasih, Kakak Ketua, terima kasih Pak, juga Pak Bupati Fak-Fak, Pak Bupati Manokwari, Pak PJ Bupati Tambrau, Kakak Sekda karena Sulama kenal jadi. Juga Kakak Ketua Fraksi Oksus dan Kakak Tambunan. Terima kasih yang sudah hadir sama-sama pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua, juga kepada saya punya om-om dari Kaimana, Fak-Fak, semua ada. Juga kakak-kakak, adik-adik semua yang dari Papua Barat Daya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah dikupas tuntas oleh Ketua Pansus Otsus kita dan Pak Daus sebagai anggota. Pada saat itu juga saya ada. Jadi saya tidak berpanjang lebar
tadi semua kita sebenarnya sudah tahu, sudah sepakat bahwa baik Fak-Fak maupun Kaimana, saya masuk di mana saja, yang penting saya harus jadi provinsi, itu mungkin kira-kira ya KKPJ Gubernur. Jadi harapan saya juga Papua Barat Daya kalau boleh segera pandangan fraksi dan segera diparipurnakan untuk kemudian tahun 2024 intinya harus segera ikut dalam pemilihan serentak. Tanpa kita meninggalkan bom berai yang sudah memasukkan berkasnya. Jadi mungkin kelengkapan ini segera kita proses juga pimpinan, karena di sana juga bapak saya lahir, di Fak-Fak. Terima kasih pimpinan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, Baik. pimpinan. Saya Oh, silakan Pak Philip. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak mengulangi lagi satu persatu karena sudah cukup banyak yang terhormat. Saya cukup langsung poin. Saya apresiasi sekali Pak Ketua Komisi 2. Momen inilah yang dari awal saya bersuara, sehingga kita tidak menggunakan kekuasaan politik kita sewenang-wenang untuk memutuskan sesuatu tanpa mendengarkan aspirasi dari bawah. Dan saya lihat momen ini menjadi referensi bagi kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara keseluruhan. Tidak hanya persoalan pemekaran, tapi seluruh persoalan itu beginilah cara yang beradab yang bisa kita selesaikan. Sebelum terjadi peristiwa yang kita tidak harapkan, model beginilah yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi saya sebagai pimpinan Komisi 1 DPR RI mengapresiasi pimpinan Komisi 2 dan jajaran dalam agenda di hari ini. Yang kedua, hampir sudah jelas dalam penjelasan dan pembahasan daripada Bapak Ibu, baik PLT Gubernur maupun kita semua, sehingga mempermudah kita untuk mengambil kesimpulan pada pandangan pada rapat tingkat pertama. Dan saya dari DPD RI sangat mendukung itu, dan mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi, sehingga Papua Barat Daya ini segera kita sahkan sebagai undang-undang. Yang berikut suara dari Ketua DPR, Ketua MRP, bahkan Pak Sekda Papua Barat selaku tuan rumah yang memekarkan Papua Barat Daya, ini juga kita harus perhatikan, sehingga pemekaran itu kemudian tidak mengurangi hal-hal terkait dengan kekuasaan wilayah masing-masing. Karena wilayah administrasi pemerintahan, sejenak kita berpikir di tingkat pusat mungkin mudah-mudah saja Pak Ketua. Tapi kalau kita bicara tentang hak kepemilikan tanah, wilayah, maka tidak sama prosesnya. Oleh sebab itu saya sepakat sekali bahwa Bupati Manokwari, Bupati Tambrau, dan juga PLT PJ Gubernur Papua Barat bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk segera tuntaskan persoalan batas wilayah Manokwari dan Tambrau, sehingga pembentukan atau pengesahan undang-undang ini tidak lagi karateker itu pusing dengan batas-batas wilayah. Karena hari ini dibutuhkan percepatan pembangunan. Oleh sebab itu saya harap secepatnya kita selesaikan masalah ini. Saya pikir itu sekali lagi lebih cepat, lebih bagus. Pembentukan Papua Barat Daya yang disahkan, karatekernya ditetapkan, pemilu 2024 Papua Barat Daya juga ikut pemilu. Yang di dapil Papua Barat silakan berjuang, Papua Barat kita berjuang. Intinya kuota aspirasi dari Papua, kursi di parlemen itu akan semakin banyak, dan disitulah orang Papua, rakyat Papua bisa berjuang dengan suara di seluruh tanah air. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Philip. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira
dengan semua sudah menyampaikan pandangannya dan kita sudah clear mendengarkan aspirasi yang sudah disampaikan. Saya kira cukup pertemuan kita. Kita setelah ini akan lanjutkan lagi rapat panja. Ya, kami minta Bapak-bapak dan Ibu-ibu Komisi 2 juga wakil pemerintah DPD RI tetap di tempat. Jadi setelah kita tutup rapat dengan pendapat ini, kita dengarkan kita lanjutkan rapat panja untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian pada sore hari ini. Ya, oleh karena itu sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Papua Barat dan yang akan jadi Papua Barat Daya. Ya. Saudara pejabat Gubernur Papua Barat, terima kasih. Ketua MRP Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, kemudian Ketua Panja, Pak Sekda, Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari, pejabat Bupati Tambrau, Bupati Fakfak, semua bapak-bapak raja, ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, kakak-kakak yang hadir di sini semua, terima kasih banyak. Ya, ini tanda kita semua bersatu. Silakan. Kalau ada lagi mau dokumen masuk ke semua sini. Sebelum saya tutup, Fakfak juga ada. Oh, ya, silakan. Pernyataan. Oh ya, silakan. Tadi sudah disampaikan bahwa bom Brabraya itu akan dibahas tanggal 21 di desain besar penataan daerah. Izin di forum yang terhormat ini di hadapan seluruh Komisi 2, kami minta untuk menjadi hak inisiatif Komisi 2, bukan hanya masuk dalam pembahasan. Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, besok tanggal 21 itu kita akan mulai pembahasan tentang desain besar penataan daerah, termasuk daerah-daerah pemekaran baru. Nah, jadi aspirasi ini akan kami sampaikan dan nanti akan kami bahas kalau memang cepat ini kakak ya, Komisi 2 ini urusnya sederhana aja. Ya, masuk barang sini bisa cepat bungkus kalau saya bilang gitu. Asal ada komitmen kita semua bersama termasuk pemerintah. Jadi nggak repot gitu. Ya, terima kasih. Ya. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak unsur pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan. Izinkan saya Bupati Fakfak akan menyampaikan pernyataan sikap dari masyarakat adat kami wilayah adat Bumbrai. Pertama, bahwa masyarakat adat wilayah adat Bumbrai di Kabupaten Fakfak mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam melaksanakan otonomi khusus di tanah Papua sesuai Undang-Undang Nomor 2 2021. Kedua, bahwa masyarakat adat Bumbrai di Fakfak mendukung pemekaran provinsi otonomi baru berdasarkan 7 wilayah adat di tanah Papua, khususnya wilayah adat Bumbrai menjadi salah satu provinsi, yaitu Provinsi Bumbrai Raya. Yang ketiga, bahwa masyarakat adat Bumbrai di Kabupaten Fakfak mendukung sepenuhnya upaya asosiasi para bupati, Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, Bupati Teluk Bentuni, dan Bupati Teluk Wandama, dan masyarakat wilayah adat Bumbrai dalam pembentukan daerah otonomi baru sebagai Provinsi Bumbrai Raya di wilayah adat Bumbrai di tanah Papua. 4. Bahwa masyarakat Fakfak wilayah adat Bumbrai di Kabupaten Fakfak meminta kepada pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Bumbrai Raya di wilayah adat Bumbrai atas dasar pertimbangan kesamaan sejarah
filosofi, ikatan emosional dan sosiologi sebagai daerah otonomi baru Provinsi Bombray Raya. Kelima, memperhatikan semangat perjuangan putra-putri asli di wilayah adat Bombray di Kabupaten Fakfak dalam memperjuangkan sejarah integrasi Irian Barat ke dalam wilayah NKRI yang erat kaitannya dengan sejarah nasional Indonesia. Maka masyarakat Fakfak di wilayah adat Bombray meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar segera membentuk daerah otonomi baru Provinsi Bombray Raya. Yang keenam, bahwa masyarakat adat wilayah adat Bombray di Kabupaten Fakfak meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia kiranya berkenan menyetujui usulan daerah otonomi baru Provinsi Bombray Raya, Kabupaten Kokas, dan juga Kota Madya Fakfak. Ini yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami akan menyerahkan dokumen usulan ini kepada Bapak Ketua Pimpinan. Dan selanjutnya kaitan dengan tadi beberapa hal yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak DPR Republik Indonesia, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Bupati Fakfak. Bapak Ibu sekalian, saya kira semua tidak ada yang kita tidak tampung aspirasinya, ya. Semua kita dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi keputusan yang sempurna nanti pada akhirnya dalam proses penetapan Provinsi Papua Barat Daya ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat dengar pendapat Komisi 2 hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat sore, selamat sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Recording in progress.